Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatun Nabila. Di sini dari kelas MBSF semester 6 dengan NPM 2251040143. Di sini saya akan menceritakan tentang kesan, pesan, juga tentang story saya di perkuliahan dari semester 1 hingga semester 6 ini. Awalnya saya mengambil jurusan manajemen tuh karena disuruh orang tua, tetapi bukan karena terpaksa juga saya memilih jurusan ini. Saya hanya melanjutkan jurusan yang telah saya inginkan dari dulu di SMA. Jadi dulu saya IPA, tetapi saya kuliahnya ngambil manajemen bisnis, agak linjur, tapi itu tetap aja sesuai sama passion saya, karena saya sebelumnya ikut organisasi yang dia fokusnya di ekonomi, jadi masih masuk. Kemudian di semester 1 saya mencoba mengakrabkan diri dengan teman-teman sekelas, dimana mungkin tidak semua orang akrab, tapi di semester 1 itu juga saya mencari teman yang cocok dengan saya, yang kira-kira teman tersebut bisa membawa saya dan bisa mendukung saya selama semester 6 ini, yang tidak membawa pengaruh negatif tetapi lebih mengarah ke positif. Kemudian sejujurnya itu proses yang agak sulit ya, karena kita harus bergonta-ganti teman, dicap seperti nempel sana nempel sini, karena nempel ke setiap kelompok. Tapi dengan begitu kita bisa menemukan teman yang cocok untuk kita. Kemudian semester 2 dan 3 dilanjutkan seperti biasa, karena sebenarnya di semester 1 saya mendaftar UKM bahasa semester 1. Jadi semester 2 dan 3 kehidupan saya dipenuhi dengan kegiatan UKM selain kegiatan perkuliahan. Selain itu di semester 2 dan 3 juga saya mencoba untuk terus beradaptasi dengan kehidupan di kampus. Setelah itu di semester 3 dan 4, selain kegiatan UKM dan juga kegiatan kuliah, saya mulai untuk belajar tentang hal-hal lain di luar yang diajarkan di kampus, seperti product management, project management, digital marketing. Hal-hal seperti itu mungkin diajari di perkuliahan tetapi tidak terlalu intens, jadi saya memutuskan untuk belajar sendiri. Kemudian di semester 4 dan 5 muncul keinginan untuk ikut student exchange, pertukaran pelajar ke luar negeri. Tetapi ketika saya mencari info, ternyata UIN sudah tidak menyediakan fully funded, jadi kayak partial funded gitu. Sedangkan untuk memilihnya saya perlu berpikir lagi, belum nanti tiket pesawat, uang jajan, hal-hal seperti itu mungkin perlu dipertimbangkan kembali untuk mengambil student exchange. Walaupun sebenarnya jika saya mau saya bisa, tapi saya memilih untuk memikirkannya kembali. Kemudian datang kesempatan di semester 4 ke 5 di bulan Juli tahun 2024 itu UIN mengadakan workshop Greenpreneur, yang dimana pesertanya itu berasal dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Indonesia. Jadi saya mendaftar Greenpreneur tersebut dengan harapan saya bisa mengambil kesempatan tersebut dan bisa merasakan seperti apa pertukaran pelajar, walaupun lingkupnya masih di sekitar UIN dan tempatnya juga di UIN. Tetapi saya sangat bersyukur karena saya lolos dan saya berhasil mengikuti program tersebut. Banyak hal yang bisa saya dapatkan dari Greenpreneur itu, mulai dari mengasah skill bahasa Inggris saya, kemudian mengasah kerjasama tim, mengasah kepribadian saya juga, mengasah leadership, kesabaran, mengasah listening juga, karena materi yang disampaikan tidak hanya dari dosen UIN tetapi juga dari beberapa dosen di luar negeri seperti dari India, Filipina, Malaysia, juga Thailand. Jadi saya harus mengasah skill listening saya, dimana saya mendengarkan bahasa Inggris kemudian otak saya menerjemahkan. Itu
kesulitan yang menurut saya ada di Greenpreneur, tetapi itu worth it, dimana pengalamannya juga tidak main-main. UIN juga sangat mengakomodasi para peserta, jadi walaupun acaranya dari pagi hingga sore mau maghrib, tetapi kita mendapatkan makanan, kita ada coffee break. Itu benar-benar suatu program yang menurut saya patut dilanjutkan. Kemudian setelah itu saya fokus di semester 5. Saya mulai mengurangi kegiatan UKM karena saya berpikir bahwa mulai semester 5 ke 6 itu akan menjadi perkuliahan yang agak padat. Jadi saya mulai mengurangi kegiatan UKM saya dan lebih fokus ke kuliah. Kemudian di semester 6 saya mulai benar-benar malah lebih ke hampir berhenti dengan kegiatan UKM saya. Mungkin saya akan hadir ketika ada acara-acara saja, dan saya tidak kembali ikut kepanitiaan ataupun hal-hal seperti itu, ataupun belajar bersama di UKM saya tidak ikut. Jadi saya hanya datang ke acara-acara yang diadakan saja, yang kira-kira member itu bisa ikut, bukan hanya pengurus saja. Kemudian semester 6 saya jalani dengan fokus, karena fokus saya tidak terbagi antara kegiatan organisasi dan juga perkuliahan. Dan menurut saya itu keputusan yang tepat, karena saya tidak bisa membayangkan jika saya menjalani semester 6 dengan keadaan saya masih fokus dengan organisasi. Mungkin banyak tugas-tugas saya yang akan terbengkalai, karena jujur manajemen waktu saya tidak begitu baik. Walaupun manajemen waktu saya baik, tetapi tubuh saya yang tidak bisa tahan dengan kegiatan-kegiatan yang cukup padat. Kemudian mungkin itu saja. Jujur dari semester 1 sampai semester 6 banyak pelajaran yang saya dapatkan, mulai dari ketika kamu berkuliah, kamu harus memahami apakah perkuliahan yang kamu ambil itu sudah cocok atau belum. Kamu seharusnya mengambil perkuliahan itu tidak dengan rasa terpaksa, karena sebagian teman saya yang mengambil jurusan itu dengan terpaksa, mereka sepertinya berhenti di tengah jalan atau menyesal di kemudian hari. Saya tidak ingin hal-hal tersebut terjadi kepada saya, karena itu sebelum memutuskan jurusan kuliah, saya memutuskannya dengan cukup selektif. Kemudian pesan saya adalah, ketika kamu masuk perkuliahan dan kamu ingin ikut organisasi, pastikan organisasi tersebut mendukung jurusan. Maksudnya kayak gini, saya anak manajemen, dimana fokus saya adalah di ekonomi, tetapi UKM organisasi yang saya ambil adalah UKM bahasa. Mungkin organisasi saya itu akan mendukung saya di dalam kebahasaan, tetapi untuk skill yang berkaitan dengan jurusan ekonomi sendiri itu kurang. Karena itu saya menyesal kenapa dulu saya tidak memilih untuk ikut organisasi RISEF, dimana RISEF dulu kan organisasi fakultas ekonomi dan bisnis, tapi saya tidak memilih untuk ikut itu. Itu yang saya sesalkan sampai sekarang, karena saya tahu jika saya memilih RISEF, mungkin kesempatan yang akan saya dapatkan itu lebih banyak. Selain itu pengalaman yang akan saya dapatkan juga akan lebih melimpah dibanding dengan ketika saya ikut UKM yang kurang bisa menampung aspirasi saya. Seperti itu. Pesan saya lagi adalah, pastikan untuk memilih teman yang bisa mendukung, dalam artian ketika kamu tidak mengetahui sesuatu, mereka bisa mengajarkan kamu. Ketika kamu down, mereka tidak menambah beban, tapi malah menghibur. Karena ketika kamu memilih teman yang salah, menurut saya itu pasti akan berpengaruh ke kegiatan perkuliahan. Setelah itu terus tambah skill, karena apa yang kita pelajari di kuliah itu tidak cukup untuk menghadapi dunia kerja. Jadi kita harus terus menambah skill, kita harus terus belajar walaupun di luar kelas kuliah. Itu saja cerita dan juga pesan dan kesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.